Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Teguh Rawati akan menyampaikan tentang hasil penelitian tahun 2025 tentang peran Sustainable Growth Rates dalam hubungan antara likuiditas investasi, opportunity set, dan nilai perusahaan bukti empiris di pasar modal Indonesia. Saya sebagai ketua dan juga anggota dengan Bu Rini Rizdiawati, Prof. Hadri Kusuma, Dr. Iwa Rofika, dan Oswalda Katarina Putri Endo. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa nilai perusahaan memang satu yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek masa depan, terutama di sektor manufaktur. Di sisi lain, perusahaan juga akan dituntut bagaimana dia mempertahankan sustainability atau berkelanjutan yang tercermin dalam Sustainable Growth Rates. Jadi ini merupakan aspek penting yang memang akan kami uji, akan kami teliti, dan ini saya masukkan dalam penelitian ini sebagai variabel intervening. Tujuan penelitian ini menganalisis apakah memang peran likuiditas akan mempengaruhi secara positif terhadap sustainable growth rates, terutama di perusahaan manufaktur. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, kami akan menganalisis bagaimana investment opportunity set EOS berpengaruh positif terhadap sustainable growth rates. Itu tujuan penelitian kami yang kedua. Dan tujuan penelitian yang ketiga, menganalisis apakah sustainable growth rates berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tentu akan memberikan kontribusi jika ada novelty atau kebaruan yang bisa kami berikan. Yang pertama, karena kami melihat bahwa sustainable growth rate sebagai variabel intervening ini memang masih jarang digunakan, terutama hubungan langsung antara likuiditas EOS terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, kami ingin novelty yang akan kami sampaikan bahwa arah yang berbeda dari teori yang sebelumnya sustainable growth berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap literatur pertumbuhan berkelanjutan. Tentunya penelitian ini menghadirkan bukti terbaru. Kami lakukan penelitian dengan periode 2019 sampai 2023, mencakup semua kondisi sebelum dan selama dan setelah pandemi. Tentu bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi perusahaan, terutama manufaktur, yang akan kami nilai perusahaannya. Integrasikan likuiditas, EOS, SKR, dan nilai perusahaan dan satu variabel akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembentukan nilai perusahaan itu akan kelihatan jika keempat variabel ini akan ada dalam satu model penelitian ini. Hasil penelitian yang kami lakukan di perusahaan manufaktur dengan melihat hasil UJT menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan EOS menjadi faktor penting untuk mendorong sustainable growth rates. Di dalam hasil UJT juga menunjukkan bahwa SKR yang rendah bahkan negatif dapat juga menurunkan nilai perusahaan. Jadi dalam penelitian ini menggambarkan bahwa sustainable growth rate terbukti berperan sebagai variabel intervening secara parsial. Selain implikasi teoritis, penelitian ini juga akan memberikan implikasi praktis ya. Perusahaan tentunya perlu mengoptimalkan strategi jangka panjang karena ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan akan bertumbuh seterusnya, sustainable-nya. Maka EOS juga karena itu kita perlu memperhatikan faktor EOS yang ternyata bisa membuktikan bahwa penelitian ini bisa menunjukkan bahwa EOS memang bisa meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan dia secara sustainable growth-nya bisa berlangsung. Yang kedua, implikasi praktisnya bahwa manajemen juga harus memastikan bahwa memang
pertumbuhan perusahaan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan tidak menurunkan nilai. Tentunya ini akan tidak menurunkan nilai di mata investor. Ini secara praktis yang kedua. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi praktis yang ketiga, bahwa investor dapat melihat indikator seperti EOS, SGR sebagai dasar bagaimana dia memberikan pengambilan keputusan, karena keduanya juga akan memberikan sinyal yang penting terhadap prospek dan stabilitas perusahaan yang berkelanjutan. Inilah hasil penelitian yang kami sampaikan, dan alhamdulillah ini sudah outputnya kami sudah bisa publikasi ke jurnal berreputasi. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup hasil presentasi, hasil penelitian. Sekali lagi terima kasih kepada LPM yang sudah memberikan kesempatan kami dan tim untuk melakukan penelitian dan membantu dukungan secara moral maupun secara material. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.